Pemirsa, pembunuh pasangan suami istri dan cucunya di Sintang, Kalimantan Barat ternyata seorang pekerja di toko korban. Pelaku sakit hati karena ucapan korban saat ia akan meminjam uang. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat musuh okupasi 65%. Pemirsa, belasan rumah di permukiman padat penduduk di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik. Sejumlah pemilik rumah histeris. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Indraloka 4 Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Rapatnya bangunan membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Akibatnya belasan rumah warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Sejumlah pemilik rumah terlihat histeris melihat tempat tinggalnya ikut terbakar. Cepatnya api berkobar membuat warga panik menyelamatkan diri dan tak sempat membawa barang berharga. Tahu dari mana sih? Nggak tahu tuh udah kuat deh di atas rumah saya, udah kuat deh. Di sebelah sono awalnya, terus ke sini asapnya ke rumah saya udah masuk ke sini, aspinya udah banget ke sini. Saya lari aja sama suami saya. Jadi nggak sempat bawa barang apa-apa? Enggak, cuma HP cuma dipegangin, tadinya awalnya lagi dipegangin. Api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Warga yang menjadi korban kini mengungsi di kantor sekretariat RW 06. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, balap liar di Jalan Raya Gunung Sahari, Jakarta Pusat meresahkan warga karena mengganggu arus lalu lintas. Bahkan aksi joki motor memacu motor menjadi tontonan warga hingga menimbulkan kerumunan. Diduga adu balap motor ini juga menjadi arena perjudian. Ratusan orang memadati Jalan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat, bahkan menutup ruas jalan sehingga kendaraan yang melintas tidak bisa lewat. Warga yang memblokade jalan bergeming justru meminta pengendara mencari jalur lain. Jalan Gunung Sahari ditutup digunakan sebagai arena balap liar. Bahkan semakin malam, semakin banyak warga yang menonton. Jalur Transjakarta pun dipenuhi penonton, sementara jalan utama menjadi arena balap liar. Kerumunan warga ini berlangsung selama PPKM level 4 di masa pandemi COVID-19. Menurut penonton, balap liar ini tidak pernah dibubarkan polisi, padahal menghalangi warga yang melintas. Paling seminggu bisa 2 kali. Biasanya jadwal ini tuh hari apa aja Bang ya? Ya malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 1 sampai jam 5-an. Oh gitu. Bang, ini balapan liar ini meresahkan nggak sih Bang? Ya sebenarnya meresahkan, tapi kan emang ini bukan warga sini. Makanya kan semua portal ditutup. Oh, ini yang balapan ini warga sini bukan Bang? Bukan. Bang, ini yang abang tahu balapan ini pakai uang nggak sih Bang, taruhan Bang? Wah kurang tahu. Para pelaku balap liar maupun penonton merupakan warga luar daerah Gunung Sahari. Warga memilih menutup akses jalan masuk perkampungan untuk menghindari keributan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, truk bermuatan semen menabrak warung dan 2 sepeda motor. Akibatnya seorang remaja pengendara motor tewas. Kecelakaan maut ini terjadi di daerah Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang, sempat terekam video amatir warga. Akibat kecelakaan ini, seorang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar tewas di tempat setelah tertabrak truk.
Petugas bersama warga mengevakuasi korban dari dalam kolong truk dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat guna diserahkan ke pihak keluarga. Saksi mata menyebut truk melaju tak terkendali saat melintasi jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk bermuatan 18 ton semen menabrak 2 motor dan 1 mobil yang baru berhenti setelah menabrak warung di pinggir jalan. Sang pengemudi mengaku saat melintas, truk yang dikendarainya mengalami masalah rem, diduga rem blong. Di bengkelan ada rem bang. Oh, remnya blong. Ada berapa kendaraan tadi yang ditabrak bang? Yang kita lihat cuma 1 bang. Motor? Ya, Mobil ya? Ya, mobil hitam. Pengemudi truk diamankan petugas ke Mapolsek Lubek guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat truk hilang kendali di jalan menurun hingga terjun dari jembatan Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Selain sopir truk, 1 lagi korban tewas merupakan seorang wanita pejalan kaki. Petugas berupaya mengevakuasi Sukino, sopir truk yang tewas terjepit setelah terjun dari jembatan Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Selain Sukino, truk menabrak Suratni, warga setempat yang sedang berjalan kaki, serta 2 orang pelajar pengendara motor. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan batu melaju di jalan menurun di wilayah Hargorejo. Setibanya di lokasi, truk melaju tak terkendali hingga menabrak pengendara motor serta pejalan kaki dan terjun ke sungai di bawah jembatan Selo. Diduga kecelakaan disebabkan truk mengalami rem blong. Mungkin kurang konsentrasi pengemudi atau remnya agak blong karena matanya agak penuh, terus kurang bisa mengendalikan kendaraan, melebihi marka, berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vega, berserempetan. Kemudian motor Yamaha Vega terjatuh ke parit. Untuk truk tidak bisa dikendalikan, berjalan lurus, menabrak pejalan kaki yang sedang di pinggir jalan, kemudian masuk jurang. Jenazah supir truk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Wates, sementara korban pejalan kaki yang sempat dirawat di Rumah Sakit Amalia Temon, nyawanya tak bisa diselamatkan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Puluhan warga di Probolinggo, Jawa Timur nekat membongkar paksa peti jenazah COVID-19. Warga menolak jenazah dimakamkan secara protokol COVID-19. Aksi warga terekam video amatir. Puluhan warga ini nekat membongkar peti jenazah SD 35 tahun di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan setelah mereka menolak jenazah SD yang terkonfirmasi positif COVID dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Padahal dari hasil mediasi dengan rumah sakit, keluarga telah bersedia jenazah yang meninggal di RSUD Tongas dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Namun saat berada di tempat pemakaman, puluhan warga spontan membongkar peti dan menolak pemakaman dilakukan sesuai protokol COVID-19. Melihat aksi warga ini, petugas di lapangan tak mampu mencegahnya. Saat mediasi di Rumah Sakit Tongas, keluarga sudah diedukasi bahwa proses pemulasaran akan dilakukan dan disetujui, ya, karena almarhumah memang dinyatakan COVID. Dari kejadian ini, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo akan melakukan tracing kepada pihak yang berkontak erat dengan jenazah COVID. Tim Satgas akan menyelidiki dalang yang memprovokasi aksi pembongkaran peti jenazah COVID ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban diduga dibegal geng motor. Sepeda motor serta handphone dan dompet korban hilang diduga digasak pelaku. Video amatir ini diambil warga saat menemukan seorang pria tergeletak bersimbah darah di ruas Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada dini hari.
Saat ditemukan, korban terlihat sudah tak berdaya dan terdapat sejumlah luka di bagian tubuhnya diduga kuat akibat sabetan senjata tajam. Warga menyebut korban ditemukan sekitar pukul 4 pagi yang awalnya diduga korban kecelakaan. Namun dari keterangan saksi diduga pria ini korban dari aksi pembegalan dan penganiayaan geng motor karena saat ditemukan tas korban berisi handphone dan dompet raib dari lokasi. Kira ada orang jatuh ya kan, namanya orang lagi motor geletak, darah berceceran di mana-mana gitu kan, motor pada hancur. Ya berhentilah kita di situ. Pas saya tanyain, ya itu katanya ada yang bacokin lah gitu bang. Dengar-dengar sih gangster apa-apaan gitu bang, kurang tahu jelas sih bang. Kalau untuk info yang lebih detailnya saya nggak ngelihat kronologis kejadian pas penyerangannya soalnya. Warga berupaya menolong dan membawa korban ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan aksi pembegalan dan penganiayaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pria tewas tenggelam di Danau Sunter sedalam 6 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban tenggelam karena kelelahan saat berenang ke tengah danau. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi jasad Ilham Adistio yang tenggelam di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pria berusia 27 tahun ini tewas tenggelam akibat kelelahan setelah nekat berenang ke tengah Danau Sunter sedalam 6 meter Minggu sore. Konfirmasi sudah dicek dengan pihak keluarga, meyakinkan identitas korban dan dinyatakan A1 betul untuk keluarga, dan korban yang dilaporkan tenggelam kemarin dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Petugas menggunakan teknik blender dengan perahu karet untuk mengangkat jasad korban yang diduga tersangkut lumpur. Melakukan sistem blender, yaitu dengan menggunakan perahu karet untuk membuat arus bawah. Alhamdulillah korban bisa keluar dari dalam air. Mungkin dengan teknik itu agak sedikit membantu untuk dia mengambil ke atas. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka di Warakas, Tanjung Priok. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 3 emak-emak komplotan spesialis pengutil beraksi di toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi 2 pelaku memasukkan 20 pakaian ke dalam roknya terekam CCTV. 1 pelaku lain berpura-pura menjadi pembeli, membuat sibuk penjaga toko. Tiga mama komplotan pengutil ini beraksi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi ketiga pelaku mencuri 1 kodi atau 20 pakaian di toko pakaian terekam CCTV. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku membuat sibuk penjaga toko dengan meminta dicarikan baju ukuran jumbo. Saya nggak tahu, posisi saya di toko sendiri, teman saya lagi ke toko yang satunya lagi. Nah udah gitu dia milih-milih katanya ukuran jumbo, otomatis saya cari di dalam situ jumbo-jumbo. Kita cari-cari, ternyata saya di belakangin dia, ternyata dia ngambil barang saya gitu. Saat penjaga toko lengah, pelaku lain beraksi memasukkan setumpuk pakaian ke dalam roknya. Penjaga toko sempat curiga karena 3 pelaku banyak memilih namun tak jadi membeli satupun pakaian. Oh, yang datang 3 orang. Dua-duanya yang ngambil barang saya itu pakai androk, yang satu enggak. Tapi saya langsung keluar toko, saya lihat orang itu jalannya, tapi tetap jalan biasa, kayak orang biasa. Saya nggak tahu itu taruh di mana. Pas ngelihat di kamera, taruh di dalam androk. Warga pun diimbau untuk selalu waspada agar tidak menjadi korban pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kesal melihat ibunya kerap dianiaya, seorang remaja di Palembang menganiaya ayah kandungnya. Sergap segera kembali usai jeda berikut.